Ketika Nabi di Telaga Al-Kautsar, maka kemudian Nabi menyambut mereka dan Nabi mengenali mereka dari bekas air wudhu mereka. Tapi tiba-tiba dibuatkan oleh Allah tembok pembatas yang tebal yang menghalangi mereka. Ingat loh, ini hadis bukan perkataan saya. Lalu kemudian ketika dihalangi oleh Allah, Rasulullah itu sedih. Rasulullah kemudian berkata kepada Allah ketika ada penghalang antara beliau dengan umatnya yang begitu banyak. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innahum ummati, innahum ummati. Ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Biarkan mereka kumpul dengan aku di Telaga Al-Kautsar. Faqila lahu, ditanyakan, dijawab itu. Innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka. Fa fi riwayatin walakinnahum ghayyaru ba'daka. Betul Muhammad, mereka umatmu, tapi mereka itu nambah-nambah dari apa yang kamu tidak ajarkan, dan mereka merubah-rubah dari apa yang telah kamu ajarkan. Yang ngatain Rasul. Nabi kemudian sedih dan berkata, suhkan liman ghayyaru ba'di. Celaka, rugi siapapun yang mereka mengganti-ganti apa yang telah aku ajarkan untuk mereka. Ya Masya Allah, ini yang menjadikan kita ngikutin Nabi dalam segala perkara. Potong kuku, pakai pakaian, semuanya. Kalau mampu kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah jalan keselamatan bagi kita. Jangan meremehkan sunnah, Pak. Karena kita tidak pernah tahu sunnah mana yang akan membukakan pintu surga untuk kita. So, perhatikan Bilal, Pak. Bilal itu terdengar suara derap langkah kakinya di mana? Di surga. Sampai Nabi pagi harinya bertanya ketika habis mendengar suara derap langkah kakinya Bilal di surga. Madza amilta fil Islam? Hei Bilal, kamu itu ngejain apa? Aku mendengar suara derap langkah kakimu di surga. Yang ditanya Bilal, tawadhu. Kalau yang ditanya kita langsung nyebutin kajian Ahad subuh, sholat subuh, umroh 6 kali. Tapi Bilal ketika ditanya oleh Nabi, kamu itu ngapain Bilal sampai aku mendengar suara derap langkah kakimu di surga? Kamu ngerjain apa? Bilal merendah, tawadhu. Fama amiltu syai'an fil Islam ya Rasulullah. Saya tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah, kecuali satu. Setiap saya berhadas, tidak waktu pagi dan tidak di waktu sore, saya langsung ambil air wudhu, kemudian saya sholat 2 rakaat sebagaimana aku contoh dari diri. Wudhu, kebiasaan untuk taharah, dan dilanjutkan dengan sholat akibat wudhu. Ternyata yang memasukkan Bilal ke surga itu salah satu yang paling penting itu. Padahal Bilal kita sepakat keutamaannya apa Pak? Muadzinnya Nabi. Bilal yang pernah hijrah bersama Rasul, Bilal yang pernah kemudian berjuang bersama Nabi Pak. Tapi ternyata yang memasukkan seorang Bilal ke dalam surga itu apa? Yaitu adalah kebiasaan beliau untuk kemudian berwudu setiap beliau berhadas. Jangan remehkan sunnah, walaupun kecil. Kita tidak pernah tahu amalan sunnah manakah yang akan menghantarkan kita ke dalam surga.